Pemungutan suara pemilu 2024 berlangsung serentak di seluruh penjuru tanah air. Hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei Prabowo Gibran ungguli Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Bencana alam menyertai pelaksanaan pemungutan suara di daerah, puluhan TPS pun dipindahkan. Diduga karena kelelahan ketua KPPS meninggal dunia. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Janet Lee menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Kamis 15 Februari 2024. Ya, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa pilihan, di antaranya informasi tentang pemilu yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi, dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama. Hujan deras yang terjadi di Jakarta dan daerah sekitar yang mengakibatkan jalan bocor jelang pencoblosan pemilu 2024 hingga terganggu. Genangan banjir yang cukup tinggi menyebabkan warga kesulitan menuju tempat pemungutan suara. Tidak hanya itu, sejumlah TPS ambruk diterjang angin disertai hujan deras. Diterjang angin disertai hujan deras, TPS 62 dan TPS 63 di Jalan Dharma Wanita 1 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Bahkan sebagian dari tenda TPS ambruk. Agar pemungutan suara tetap berjalan, petugas KPPS terpaksa memindahkan TPS ke lokasi lain. Kondisi saat ini lagi banjir nih. Kondisi TPS yang sudah lagi ambruk. Ini TPS tempat Ibu untuk memilih? Iya. Ini TPS berapa, Bu? 63. TPS 63. Nah, Ibu, perasaan Ibu gimana, Bu, dengan adanya TPS seperti ini, Bu? Kita harus sabar aja, nanti tidak tahu nanti diarahkan kemana, kita ngikutin aja ya. Tempat pemungutan suara ambruk juga menimpa TPS 69 di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, banjir juga mengenangi TPS itu setinggi 20 cm. Ambruknya tenda TPS akibat hujan deras yang mengguyur sejak Rabu dini hari, diduga tenda tak kuat menahan tingginya debit air hujan. Proses pemungutan suara di TPS 69 ini akhirnya dipindahkan ke lokasi lain. Sementara akibat banjir, jalan Hos Cokro Aminoto di Ciledug terputus yang menyebabkan warga kesulitan mendatangi TPS. Warga yang tidak ingin kehilangan suara terpaksa menggunakan jasa menyewa gerobak untuk sampai ke TPS. Kita sudah menurunkan bantuan dari Polres untuk bisa penyeberangan warga, karena rata-rata ini warga yang nyebrang karena mereka mau nyoblos. Genangan banjir yang mencapai 1 meter itu telah terjadi sejak Rabu pagi yang mengakibatkan lalu lintas terganggu. Tim Liputan melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota membuat tempat pemungutan suara atau TPS di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tergenang banjir. Tugas KPPS terpaksa menunggu banjir surut untuk menyiapkan logistik pemilu. Tempat pemungutan suara atau TPS 99 dan 100 di Kemandoran Pluis, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian 60 cm. Air mengenangi 2 TPS setelah hujan deras mengguyur wilayah ibu kota pada Rabu dini hari. Tugas KPPS harus menunggu air surut untuk menyiapkan logistik pemilu serta memulai gelaran pemungutan suara. Guyuran hujan di hari pemilihan mengakibatkan angin kencang dan banjir di sejumlah tempat pemungutan suara. Akibatnya sebuah TPS ambruk dan sebagian lainnya harus dipindah demi berlangsungnya pemungutan suara. Banjir merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Petir, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Tak hanya permukiman warga, banjir juga merendam TPS nomor 41 sehingga terpaksa dipindahkan ke musola yang lokasinya lebih tinggi. Akibat banjir setinggi 30 hingga 60 cm ini, aktivitas pencoblosan molor 1 jam dari waktu yang sudah ditentukan. Semalam hujan besar, jadi TPS yang sudah kita siapkan di tenda di sebelah itu banjir sampai di setinggi sekitar 30 cm di dalam TPS. Karena kondisi akhirnya kita pindahkan di sini dan mohon maaf karena harus kita memulainya harus jam 7 jadi jam 8 karena kondisinya kita pindahkan ke pembangunan musola Al-Ma'arif yang kebetulan bisa kita tempatkan.
Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, warga Desa Gajah, Kecamatan Gajah terpaksa menggelar pemungutan suara di halaman salah satu rumah warga. Sebelumnya TPS 05 yang direncanakan berada di SD Negeri 02 Gajah harus dipindah karena gedung sekolah tersebut dijadikan tempat pengungsian korban banjir. Di TPS 05 terdapat 241 daftar pemilih tetap. Total ada 21 TPS di 6 kecamatan yang dipindah karena banjir. Kan ini ada TPS 5 yang kebetulan seharusnya tempatnya ada di SD Negeri Gajah 2 karena situasi dan kondisi SD Gajah 2 ditempati para pengungsi korban banjir. Jadi situasinya juga tidak memungkinkan, jadi kita pindahkan lokasi terdekat. Sementara itu, TPS 13 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur roboh akibat diterjang guyuran hujan deras yang disertai angin kencang pada Rabu sore. Tenda tempat pemungutan suara berukuran 4 kali 5 meter yang berada di halaman sebuah kantor koperasi ambruk, menimpa kursi dan meja petugas KPPS. Beruntung, petugas KPPS telah memindahkan proses penghitungan surat suara pemilu 2024 sebelum hujan deras turun, sehingga surat suara yang sudah dicoblos tidak mengalami kerusakan. Posisinya semuanya aman, cuman hanya papan-papan yang ada di luar itu aja yang terkena hujan dan ada imbasnya di situ aja. Kalau terkait dengan surat suara dan kotak suara, yang lain-lain aman. Meski tenda TPS ambruk, proses penghitungan surat suara pemilu 2024 tetap dilanjutkan. Tugas KPPS memakai lorong kantor koperasi untuk menghitung surat suara yang tersisa. Tim Liputan melaporkan. Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melaksanakan hak pilih di dekat kediamannya masing-masing. Anies Baswedan di tempat pemungutan suara 060 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sedangkan Muhaimin Iskandar di TPS 023, kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Didampingi sang istri Ferry Farhati dan keluarga, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan hak suaranya di TPS 60 Lebak Bulus, Jakarta Selatan Rabu pagi. Setiba di TPS, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dan keluarga langsung mendaftarkan diri dan melakukan pencoblosan. Semoga pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Sedangkan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menggunakan hak suaranya di TPS 23, kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut datang ke TPS bersama istri dan keluarganya. Yang jelas semua harus siaga untuk mengawal sampai penghitungan akhir. Data-data harus baik karena kalau ada yang dicurangi nanti kita siapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Usai mencoblos, Muhaimin Iskandar langsung menuju posko pemenangan Timnas Amin di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggunakan hak pilih mereka di tempat berbeda. Prabowo di TPS 033 Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat, sedangkan Gibran Rakabuming Raka di TPS 34 Manahan, Solo, Jawa Tengah. Di tengah rintik hujan, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, datang ke TPS 33 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan didampingi oleh sejumlah ajudan. Prabowo menggunakan hak pilihnya di TPS ini. Setelah mencoblos, Prabowo tetap melakukan rutinitas berenang di kediamannya di Hambalang tersebut. Prabowo tampak berenang seorang diri. Ia menceritakan alasan rutin berenang juga karena memiliki masalah kesehatan pada kaki kirinya. Cantik sekali Mbak Selvi. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda melakukan pencoblosan di TPS 34 Manahan, Solo, Jawa Tengah. Uniknya, TPS lokasi Gibran menggunakan hak pilihnya sengaja didekor dengan nuansa warna merah muda dan putih karena pencoblosan bertepatan dengan Hari Kasih Sayang atau Valentine. Mas, 1 putaran apa 2 putaran, Mas? Kali mikir sekali. Om. Usai mencoblos, Gibran kemudian berangkat ke Jakarta untuk memantau hasil hitung cepat versi lembaga survei di posko pemenangan. Tim Liputan melaporkan.
Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan hak pilih di TPS 11 Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan calon wakilnya, Mahfud MD, melakukan pencoblosan di TPS 106 Sleman, Yogyakarta. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menggunakan hak suaranya di TPS 11, Kelurahan Lempong Sari, Semarang, Jawa Tengah, Rabu pagi. Ganjar datang ke TPS bersama sang istri Siti Atikoh dan putranya Alam Ganjar. Ganjar juga didampingi Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid dan Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi. Masyarakat tenang, datang mencoblos sesuai dengan nuraninya dan kita bisa menunjukkan kualitas demokrasi kita hari ini. Sedangkan calon wakil presiden Mahfud MD menyalurkan hak pilihnya di TPS 106 Sleman, Yogyakarta, Rabu pagi. Mahfud didampingi sang istri, Zaizatuni Hayati, dan putra bungsunya. Sebelum mencoblos, Mahfud terlebih dahulu menunjukkan surat suara kepada awak media. Mencoblosnya tadi juga secara rahasia, tidak ada satupun orang tahu. Kemudian dimasukkan ke kotak suara. Artinya mudah-mudahan di seluruh Indonesia berjalan tertib dan baik seperti di TPS 106 Sambiliki ini. Selesai memberikan hak suaranya, Mahfud kemudian berangkat ke Jakarta untuk memantau hasil hitung cepat di posko pemenangan di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat bersama Capres Ganjar Pranowo. Tim Liputan melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pencoblosan di TPS 33 Tapos, Depok, Jawa Barat. Sementara Presiden Joko Widodo menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan pencoblosan surat suara pemilu 2024 TPS 10 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Setiba di TPS, Presiden disambut petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Dalam daftar pemilih tetap Presiden berada di nomor urutan 50, sedangkan Ibu Negara di urutan nomor 47. Usai mencoblos, Presiden berharap pesta demokrasi 5 tahunan tersebut betul-betul menjadi pesta rakyat dan berlangsung jujur dan adil sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat. Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan hak suara di TPS 33 Tapos, Depok, Jawa Barat bersama sang istri Wuri Estu Handayani dan keluarga. Usai mencoblos, Ma'ruf Amin berharap pemilu bisa jujur dan adil agar hasil pemungutan suara nanti bisa diterima oleh semua pihak dan keadaan Indonesia menjadi damai, tenang, dan tidak ada masalah ke depan. Saya kepada azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya di antaranya. Panglima TNI dan Kapolri dipastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara Raja Kesultanan Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menunaikan hak suaranya di TPS 12 Panembahan. Dampingi sang istri GKR Hemas dan keluarga, Sri Sultan Hamengkubuwono X mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS 12 di Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi pemilih pertama di TPS tersebut. Usai menyalurkan hak suaranya, Sultan berpesan kepada warganya untuk tidak golput dan menghargai pilihan orang lain.
Sementara ditemani sang istri Franka Franklin dan ketiga putrinya Nadiem Makarim tiba di tempat pemungutan suara atau TPS 03 di SMA Pengudi Luhur Kebayoran Baru sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Nadiem dan sang istri kemudian menuju bilik suara untuk mencoblos 4 kertas suara. Nadiem terlihat lebih lama berada di bilik suara dibandingkan istrinya. Nadiem berharap seluruh masyarakat Indonesia menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Saya juga bisa melihat proses demokrasi yang terjadi dari awal. Saya ingin mereka mengerti bahwa kita memilih pemimpin-pemimpin kita. Ya. Harapannya seperti apa, Mas, pemilu soal pemilu harapan ini? besar saya adalah ini terlaksana dengan damai, aman, transparan, dan semuanya menggunakan hak pilih. Sejumlah artis dan penyanyi Indonesia juga menggunakan hak pilihnya. Ya, penyanyi Melly Goeslaw hingga artis Raffi Ahmad yang mencoblos di TPS masing-masing lalu mengunggahnya ke media sosial dengan berbagai gaya. Inilah foto Melly Goeslaw bersama sang suami Anto Hedi yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di pemilu 2024. Masing-masing memperlihatkan jari kelingking yang sudah dicelupkan ke tinta pemilu. Aktor Ricky Harun bersama sang istri Herviza Novianti juga memberikan hak suaranya dan mengunggah ke akun media sosialnya. Dengan memperlihatkan jari kelingking yang sudah dicelupkan tinta pemilu, mereka telah memberikan hak suaranya. Tak hanya itu, terlihat juga keempat anaknya yang antusias ikut serta datang ke TPS. Alhamdulillah kita mau ke TPS 30 di Pesanggerahan. Kita dampingi Mami. Kita dampingi Ya, Mami. tak kalah seru ada Krisdayanti bersama suami dan putranya menggunakan delman menuju TPS 30 Pesanggerahan Jakarta Barat. Ia juga memberikan kegembiraan dengan menunjukkan jari kelingkingnya di dalam mobil. Waduh. Ada juga Raffi Ahmad dan istrinya Nagita Slavina pemirsa yang memamerkan fotonya di media sosial. Keduanya menunaikan hak pilihnya di TPS yang tak jauh dari kediamannya. Ya, usai dilakukan pencoblosan, selanjutnya KPPS melakukan penghitungan suara di TPS. Paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin masing-masing unggul di TPS tempat keduanya mencoblos di Lebak Bulus dan Kemang, Jakarta Selatan. 1, 2. Penghitungan suara di TPS 060 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana Capres nomor urut 1 mencoblos. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul dengan perolehan 140 suara. Sementara paslon nomor 2 mendapat 35 suara dan pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 19 suara. Total suara sah untuk pemilu presiden di TPS itu mencapai 195 suara dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Sementara di TPS 023 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, lokasi calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mencoblos, pasangan 01 menang dari 2 pasangan lain Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Dari total 225 daftar pemilih tetap, perolehan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh 132 suara, disusul paslon Prabowo Gibran dengan 64 suara dan paslon Ganjar Mahfud 20 suara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming telah menang telak di tempat pemungutan suara atau TPS-nya masing-masing. Ya, di Hambalang Prabowo raih 236 suara, sementara Gibran di Solo memperoleh 110 suara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang telak di tempat pemungutan suara atau TPS 033 yang berlokasi di kawasan Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di TPS tempat Prabowo Subianto mencoblos ini, paslon Prabowo Gibran meraih sebanyak 236 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin hanya meraup 11 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud hanya mendapat 2 suara. Di TPS yang menjadi markas Prabowo ini, total jumlah suara sah sebanyak 249 suara.
Sementara hasil perhitungan surat suara Pilpres di TPS 34 Manahan menempatkan pasangan Prabowo Gibran menjadi jawara. Pasangan nomor 2 itu unggul jauh dari dua paslon lain. Paslon Prabowo Gibran meraup 110 suara, sementara pasangan Ganjar Mahfud MD mendapatkan 53 suara dan pasangan Anies Mohaimin 6 suara. Secara keseluruhan surat masuk berjumlah 171 surat suara, 2 diantaranya dinyatakan tidak sah. Di TPS ini tercatat 12 pemilih tambahan dan 5 pemilih khusus. Sementara itu, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga menang telak di masing-masing TPS tempat mereka melakukan pencoblosan. Di TPS 106 Sambilegilor Sleman, paslon Ganjar Mahfud meraih 177 suara, sementara di Lembong Sari, Semarang, paslon 03 raup 172 suara. Di TPS 11 di Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, tempat Ganjar Pranowo mencoblos, pasangan nomor urut 3 itu mendapat 172 suara, Anies Mohaimin 19 suara dan pasangan 02 Prabowo Gibran dapat 76 suara. Di TPS 11 jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 293 pemilih, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 270 orang. Di TPS 106 Sambilegilor Sleman, Yogyakarta, pasangan calon Ganjar Mahfud menang telak dengan meraup 177 suara, disusul pasangan Prabowo Gibran dengan memperoleh 70 suara. Sedangkan pasangan Anies Mohaimin mendapat 59 suara. Di TPS tempat Mahfud mencoblos ini sebanyak 260 dari 274 yang masuk DPT menggunakan hak pilihnya. Dari hasil patroli di sejumlah wilayah di Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman. Meski demikian, ada beberapa daerah yang terpaksa melakukan pemungutan suara susulan karena terkena bencana. Pelaksanaan pemungutan suara legislatif dan pemilu presiden serentak di Indonesia berlangsung 14 Februari 2024. Kendati di sejumlah daerah ada kendala karena bencana alam seperti banjir, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung lancar, aman, dan damai. Sedikitnya 260.000 pasukan gabungan TNI Polri mengamankan jalannya pelaksanaan pemilu dalam Operasi Mantap Berata 2024. Saat ini pasukan kita semuanya terkenal total gabungan kurang lebih 260.000 personil gabungan TNI Polri yang saat ini standby, ada yang di TPS, ada yang di komando, tentunya yang di TPS yang memiliki tugas, sementara yang berada di komando tentunya standby pos apabila ada potensi gangguan yang kita harus turun. Ada beberapa daerah yang mengalami penundaan pemilu seperti Demak, Jawa Tengah karena faktor bencana, serta beberapa TPS yang terpaksa direlokasi akibat terjangan banjir. Dari tadi malam kita sudah patroli bersama di seluruh wilayah. Alhamdulillah aman, hanya ada beberapa TPS yang susulan seperti di Demak dan di wilayah-wilayah Indonesia yang terkena bencana. Nanti akan dilaksanakan pencoblosan susulan atau relokasi wilayah. Aparat gabungan merutinkan patroli selama 24 jam di seluruh Indonesia, terutama beberapa tempat rawan gesekan demi menjaga keamanan hingga tahapan pemilu selesai. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Tak diizinkan mencoblos, seorang warga mengamuk di TPS. Informasi selengkapnya sejedah pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, di mana seorang perangkat desa di Jember, Jawa Timur tewas diduga tersetrum saat membantu menyiapkan alat pengeras suara di TPS. Inilah saat pengeras suara di TPS
35 Desa Waringin Agung, Kecamatan Jombang, Jember yang diduga menjadi penyebab tewasnya Mustaqim. Staf bagian perlengkapan desa itu pertama kali ditemukan oleh seorang petugas KPPS di TPS tersebut sebelum pencoblosan berlangsung, dan saat itu pria berusia 42 tahun tersebut ditemukan dalam posisi terlentang sementara tangannya masih memegang mikrofon beraliran listrik di sebuah ruangan di samping TPS. Warga berupaya menolong korban dan segera membawanya ke rumah sakit Jatiroto, Lumajang, namun nyawa korban tak tertolong. Meski sempat diwarnai insiden, proses pemungutan suara di TPS tersebut tetap berlangsung lancar. Itu kejadian, saya ke sini, lepas saya masuk ke rumah, ternyata Bapak Mustaqim telah melumah, telah keadaan di lantai. Terus saya bangunin, nggak bangun, ternyata itu di tangannya ada mic itu, berarti kan kena setrum mas. Adu pendapat mewarnai tempat pemungutan suara di sejumlah wilayah di tanah air. Di kota Palopo, Sulawesi Selatan, seorang warga mengamuk setelah petugas TPS tidak mengizinkan keluarganya untuk mencoblos karena belum mengurus surat keterangan pindah. Keributan terjadi di tempat pemungutan suara 012 di Kelurahan Lagaligo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Seorang warga mengamuk di dalam lokasi TPS dan diduga mengancam para panitia yang sedang bertugas. Karena sudah mengganggu petugas TPS yang sedang bertugas, wanita tersebut dikeluarkan paksa anggota polisi yang berjaga di TPS. Itu anunya plus dari Panwas bilang nggak bisa karena tidak ada apa namanya. Ya, dari Jawa dia mau memaksa masuk ke mana kenapa bikin peraturan. Menurut petugas panitia pemilihan kecamatan, warga tersebut marah sebab keluarganya ditolak memilih di TPS ini karena ber-KTP Jakarta dan belum mengurus surat keterangan pindah tempat. Kejadian ini sempat mengundang perhatian warga yang datang memilih. Banyak pengguna jalan yang berhenti menyaksikan keributan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dia boleh memilih sesuai dengan KTP dan melihat rukun keluarga dan keluarganya, keluarganya. Nah, itu harus ada RT-nya. Jadi berbasis itu kita untuk memilih. Dia terdaftar di mana Pak memangnya? Di Jakarta. Dia memilih di sini. Sementara itu, ketegangan juga terjadi di TPS 21 Desa Gunung Kesan, Sampang, Jawa Timur. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata KPPS sedang menyiapkan TPS pada malam hari agar tidak perlu terburu-buru pada pagi hari saat pencoblosan. Ini tidak benar dilakukan proses pencoblosan tadi malam. Fakta yang ada adalah sebagian masyarakat kaget atas beberapa KPS mendirikan TPS itu disangka melakukan pencoblosan. Faktanya tidak. KPUD Jatim didampingi KPUD Sampang juga meminta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan adanya video yang membuat kisruh suasana pemilihan umum. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lainnya. Sebuah rumah di Kembangan, Jakarta Barat terbakar saat penghuninya sedang terlelap. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah rumah dilalap sejago merah saat ditinggal pemiliknya melihat proses penghitungan suara ke TPS. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor. Mohon segera bantuan Bramayuda. Video amatir warga ini merekam kepanikan warga saat api membakar rumah seorang warga di lingkungan Kempon, Kelurahan Pandarejo, Banyuwangi pada Kamis dini hari. Besarnya api membuat seluruh bangunan dan perabotan di dalamnya ikut hangus terbakar. Tak lama setelah menerima laporan, tim Damkar Banyuwangi bersama pihak kepolisian tiba ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Mengerahkan 4 unit mobil pemadam, petugas langsung melakukan upaya penyemprotan ke titik api yang bersumber di bagian dapur ini. Proses pemadaman tak mudah dilakukan petugas dan selain sulitnya medan karena rumah berada di kawasan padat permukiman penduduk, banyaknya perabotan yang mudah terbakar membuat api kian sulit dijinakan. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab pasti kebakaran. Diketahui pada saat yang bersangkutan sedang melakukan penghitungan atau melihat penghitungan di TPS 9 Kelurahan Pandarejo, namun
tahu-tahu api tambah besar. Menurut keterangan dari istrinya bahwa kebakaran terjadi karena tadi sebelum ditinggal nonton atau melihat TPS, menonton di TPS, sempat untuk memasak air di kompor, sehingga mungkin lupa, tahu-tahu udah apinya sudah besar. Sebuah rumah di Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat dilalap si jago merah Kamis dini hari tadi. Kobaran api terlihat membubung tinggi dari atap rumah berlantai 2 ini. Petugas damkar yang mengerahkan 13 mobil pemadam langsung melokalisir api agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Penghuni rumah tengah tertidur lelap saat kebakaran terjadi dan berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. 5 Berita 65 jam 1.20 Pak. 10 menit kemudian nyampe TKP untuk dinyatakan selesai Pak jam 2.10 Pak. Yang terbakar berapa rumah Pak? Untuk yang terbakar satu rumah luas area 220. Di informasi lain, sebuah rumah dan TPS di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar pada Rabu petang. Akibatnya 7 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka bakar. Petugas pemadam kebakaran harus bekerja keras untuk menjinakkan api yang membakar sebuah rumah di kawasan Cinta Asih Utara, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung pada Rabu petang. Api yang berkobar hebat sempat menyulitkan proses pemadaman. Bahkan, api turut melahap tempat pemungutan suara yang berada di halaman rumah tersebut. Kebakaran yang terjadi saat para petugas KPPS sedang beristirahat itu diduga bermula dari ledakan tabung gas 3 kg yang berada di rumah warga. Akibat peristiwa itu, 7 orang mengalami luka bakar, sedangkan seluruh logistik pemilu berhasil diselamatkan. Tadi tuh kebetulan kan TPS di sini lagi pada istirahat sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Panik lah warga, lihat 2 kali ledakan. Ternyata dari gas. Letaknya kebetulan di belakang TPS 54. Api berhasil dijinakkan 1 jam berselang oleh petugas pemadam kebakaran Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. 2 orang pencuri mengambil motor seorang warga yang sedang antri mencoblos di TPS Lampung Utara, Lampung, dan saat beraksi pelaku mengaku sebagai saudara korban kepada warga setempat. Kamera pengawas di sebuah sekolah di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung merekam aksi pencurian motor pada Rabu siang. 2 pria yang berboncengan terlihat mendatangi lokasi yang juga dijadikan tempat pemungutan suara pemilu 2024. Tak butuh waktu lama untuk pelaku mengambil motor korban. Sebelum beraksi, pelaku sempat masuk ke TPS dan berpura-pura akan menemui korban yang diakuinya sebagai saudaranya. Pencurian itu telah dilaporkan ke polisi dengan berbekal rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan korban luka terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebuah minibus terlibat tabrakan dengan motor dan berakibat kepada 1 orang yang tewas. Kecelakaan maut melibatkan minibus dan sepeda motor terjadi di Jalan Trans Kalimantan Mahar, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Akibat insiden tersebut, 2 pemotor yang sedang berboncengan terjatuh. 1 orang kritis dan 1 orang tewas di lokasi kejadian. Kini kasus kecelakaan ini tengah ditangani oleh Satuan Satlantas Polresta Palangkaraya. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Desa Melirit, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Rabu siang. Akibatnya 3 pemotor terluka parah. Diduga para korban tak menguasai laju kendaraan dan terlalu ke tengah saat berkendara di lokasi di jalan yang menikung sehingga akhirnya bertabrakan. Kerasnya benturan juga menyebabkan kedua motor ringsek di bagian depan. Guna mendapat perawatan medis, ketiga korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Citra Medika. Seorang penambang pasir tewas tenggelam di sebuah tempat penampungan air di Lampung Tengah, Lampung. Korban diduga kelelahan saat menyelam di kedalaman 4 meter saat mengambil selang penyedot pasir yang jatuh. Bambunya itu Mas, angkat. Ya, tarik, terus.
Tim Basarnas Lampung berupaya mengevakuasi seorang penambang pasir yang tenggelam di embung atau tempat penampungan air di Dusun Buyut Putra, Lampung Tengah, Lampung pada Rabu siang. Korban diduga tenggelam saat mengambil selang penyedot pasir yang jatuh. Tak kunjung muncul ke permukaan usai menyelam, rekan-rekan korban lalu melapor ke Basarnas tempat. Jasad korban kemudian ditemukan sekitar 5 meter dari titik awal ia tenggelam. Awalnya sedang melakukan penggalian pasir bersama 3 rekannya dan melakukan penyelaman untuk mengambil selang. Diduga penyebab tenggelamnya korban lantaran kelelahan saat menyelam di dalam embung. Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei Prabowo Gibran ungguli Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar memberikan keterangan kepada awak media menanggapi hasil hitung cepat yang telah dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Anies Mohaimin meminta agar para simpatisan dan relawan koalisi untuk mengawal proses penghitungan pemilu. Paslon Koalisi Perubahan ini pun menyatakan akan tetap menghormati apapun hasil akhir yang akan ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Berikut keterangan Anies Mohaimin di Rumah Pemenangan Amin pada Rabu petang. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika. Demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya, kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya serba swakarsa, swadana, swakarya, dan ini mewarnai betul. Lalu dialog, kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu, daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik di soal demokrasinya maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit. Para semua terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Pemirsa, berdasarkan hitung cepat yang telah dirilis oleh sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka unggul dibandingkan paslon lain. Prabowo dan Gibran pun merayakan kemenangan hasil hitung cepat Pilpres bersama pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta. Pilpres kali ini jadi momen yang berbeda bagi Prabowo Subianto. Menurut hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei, paslon Prabowo Gibran meraup suara terbanyak. Paslon nomor urut 2 ini pun merayakannya dengan melakukan arak-arakan dengan mobil menuju Istora Senayan.
Di sepanjang perjalanan, pasangan Prabowo Gibran dielulukan pendukungnya. Awas adeknya kegencet, awas adeknya kegencet. Prabowo dan Gibran juga menyalami pendukungnya. Istora Senayan Jakarta pun telah dipenuhi oleh ribuan pendukung paslon 2. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto didampingi Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato kemenangan di hadapan para pendukungnya di Istora Senayan. Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan tersebut menyapa satu persatu nama tokoh yang hadir yang juga telah membantunya memenangkan Prabowo Gibran dan meminta masyarakat untuk tetap sabar menanti hasil perolehan suara resmi dari KPU. Saya bersama Mas Gibran berpesan menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati, kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Gibran pun mengucapkan syukur atas keberhasilan kemenangan hasil hitung cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa menghadiri. Saya terima kasih sekali dan mohon maaf sebelumnya. Saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah, yang sudah menghabiskan waktunya untuk melakukan konsolidasi, kampanye. Saya terima kasih sekali. 3 bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini.
Usai menyampaikan pidato, Prabowo Subianto pun bergoyang gemoy bersama para pendukungnya. Nomor 2 Toranggas. Nomor 2 Toranggas. Nomor 2 Toranggas. Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei Indonesia, dalam pemilu presiden 2024, Prabowo Gibran berhasil unggul dibandingkan dua kandidat lain. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu menanggapi hasil hitung cepat, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tetap optimis dengan hasil rekapitulasi manual KPU. TPN Ganjar Mahfud juga akan membentuk tim khusus untuk mengusut indikasi kecurangan. Usai mencoblos, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama sejumlah ketum parpol pengusung paslon 03 menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, sejumlah indikasi kecurangan dalam bentuk intimidasi dibahas oleh koalisi TPN. Jadi kami terus melakukan pemantauan, termasuk yang ada di DPP PD Perjuangan, di mana pusat Badan Saksi Pemilu Nasional terus mengupdate hasil perolehan suara. Ada spesifik indikasi kecurangan itu apa bentuknya, Pak? Ya, intimidasi tetap masih diwarnai, sehingga dari laporan begitu hasil exit poll di luar negeri mengunggulkan pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, lalu ada pihak-pihak yang panik. Menanggapi hasil hitung cepat yang menempatkan paslon nomor urut 3 di urutan paling bawah, pihak Ganjar Mahfud tidak khawatir dan masih optimis dengan perolehan suara di lapangan. Apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, baik itu sudah di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meminta pendukung 03 untuk bersabar, menunggu hasil rekapitulasi manual KPU. Tim Liputan melaporkan. Diduga karena kelelahan, Ketua KPPS meninggal dunia. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Dan saya Asrani Syarif. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum menyatakan pemilihan susulan berpotensi kembali berlangsung di 668 tempat pemungutan suara TPS di Indonesia usai 14 Februari 2024 menyusul adanya perusakan logistik hingga bencana alam. Bahkan adanya dugaan surat suara telah tercoblos juga ini mewarnai pemungutan suara di beberapa daerah. Di kota Cimahi, Jawa Barat, pemungutan suara di salah satu TPS mengalami penundaan menyusul adanya ratusan lembar surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden tidak ada. Di Bogor, Jawa Barat beredar di media sosial sebanyak 8 surat suara tercoblos untuk salah satu pasangan calon di sebuah TPS di kawasan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri. Akibat peristiwa ini, proses pemilihan sempat tertunda selama 1 jam. Di Garut, puluhan surat suara calon presiden dan cawapres sudah tercoblos sebelum para pemilih melaksanakan hak pilihnya. Bawaslu pun langsung menyelidikinya diantaranya dengan kajian penelusuran temuan tersebut. Pemungutan suara di sebuah TPS di kawasan Waikandis, Bandar Lampung mendadak dihentikan menyusul adanya temuan surat suara caleg yang tercoblos. Jumlah surat suara yang sudah tercoblos masih dalam penghitungan dan TPS segera melakukan pemungutan suara ulang. KPU RI juga mendata adanya gangguan dalam pemungutan suara, mulai dari surat suara tertukar hingga perusakan logistik pemilu.
telah terjadi pengrusakan alat perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada 92 TPS di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Yang berikutnya, berdasarkan laporan dan hasil pencermatan sampai dengan hari ini tanggal 14 Februari 2024 jam 18 WIB tadi, terdapat permasalahan surat suara tertukar yang terjadi di 388 TPS, 388 TPS, tersebar pada 79 kabupaten kota pada 26 provinsi. KPU menyebutkan 668 TPS berpotensi pemungutan suara ulang dan pemilu susulan, yakni di 108 TPS di Demak, Jawa Tengah karena banjir, 8 TPS di Batam, Kepulauan Riau kekurangan surat suara, sisanya 92 TPS di distrik Panai, dan masalah keamanan terganggu sebanyak 456 TPS di Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Tim Liputan melaporkan. Di Los Angeles, California, Amerika Serikat, penghitungan suara di TPS sudah selesai dilakukan. Jumlah elemen masyarakat antusias ikut menonton bersama penghitungan suara di KJRI Los Angeles. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan. Virginia, bagaimana dengan proses penghitungan suara di sana? Ya, Asran dan pemirsa, saat ini walaupun penghitungan pemilihan presiden itu telah selesai dilakukan, di belakang saya sekarang sedang berlangsung penghitungan surat suara untuk calon legislatif DPR Dapil 2 Jakarta yang merupakan juga dapil untuk luar negeri, juga termasuk yang ada di Los Angeles, California ini. Dan saya melaporkan dari hasil penghitungan surat suara dari Pilpres untuk TPS luar negeri Los Angeles ini. Untuk calon atau paslon nomor 1 ada 148 suara, untuk paslon nomor 2 ada 212 suara, dan untuk paslon nomor 3 239 suara. Jadi untuk sementara di TPS luar negeri Los Angeles, paslon dari nomor 3 itu unggul dengan 239 suara. Saat ini sedang berlangsung penghitungan suara untuk caleg Dapil 2 seperti yang tadi saya sampaikan. Sampai kapan penghitungan suara ini akan berlanjut memang masih belum diketahui, dan memang ada beberapa hiccups atau ada beberapa tantangan tadi ya yang disebutkan, antara misalnya caleg yang sudah dicoblos lalu partainya dicoblos. Hal-hal seperti itu memang harus terus dipantau oleh para saksi yang ada di sini, baik saksi dari partai, saksi masyarakat, dan juga badan pengawas dari pemilu itu sendiri. Nah, pemilu sendiri sudah berlangsung pada tanggal 10 Februari kemarin, pada pekan lalu, dan 4 hari kemudian baru dilakukan penghitungan suara, dan hari ini dilakukan penghitungan suara untuk surat suara yang dicoblos langsung di TPS. Besok tanggal 15 Februari baru akan dilakukan penghitungan suara untuk surat suara yang diterima atau dilakukan dikirim lewat pos dan akan dikembalikan ke PPLN di Los Angeles ini. Asran. Ya, bagaimana animo pemilu di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2019 di Los Angeles? Kami sempat berbicara dengan Ketua PPLN dari Los Angeles, dan beliau menyampaikan bahwa memang saat ini masih belum bisa menentukan ya atau melihat animonya dibandingkan pada tahun 2019 kemarin. Namun dari hasil rekapitulasi yang kami lakukan, tim TO lakukan, dan kami melihat jumlah surat suara yang sudah digunakan di TPS, bukan yang surat suara pos ya, namun yang digunakan di TPS itu ada total 614 surat suara yang digunakan, dan ini hanya sekitar 20,3% dari total DPT yang terdaftar di TPS. Ini cukup ironis ketika kita mengetahui bahwa untuk Los Angeles sendiri, PPLN Los Angeles wilayah kerjanya itu DPT atau daftar pemilih tetapnya itu mencapai sekitar 15.000 daftar pemilih tetap. Namun yang mencoblos di tempat langsung itu hanya sekitar 614 suara saja yang digunakan. Ini belum termasuk surat suara yang dikirimkan lewat pos, namun dari informasi yang disampaikan oleh PPLN hanya sekitar 2.500-an surat suara yang telah kembali saat ini, dan jumlah itu pun termasuk surat suara yang terkirim namun harus dikembalikan karena alamat yang salah atau tidak diterima oleh penerima yang bersangkutan. Aslan. Virginia, kira-kira kapan proses penghitungan suara ini akan rampung di sana?
Ya, kalau kita lihat saat ini memang karena jumlah surat suara yang dihitung hari ini itu cuma sekitar 614-an, mungkin akan selesai hari ini. Untuk yang di TPS, besok tanggal 15 baru akan dilangsungkan penghitungan surat suara untuk mereka yang mengirimkannya lewat pos. Nah, ini yang akan jadi tantangan tersendiri karena satu, kita akan lihat di dalam amplop pos itu. Jadi setiap amplop itu harus dibuka satu persatu, lalu dari situ dilihat lagi apakah si penerima ini sudah mengisi amplop surat suaranya atau belum, sehingga prosesnya cukup lebih panjang dan diperkirakan akan ada sekitar 2.500-an surat suara itu tadi. Nah, untuk PPLN Los Angeles sendiri mereka optimis ya bisa selesai pada tanggal 15 Februari. Namun di TPS-TPS lain yang ada di Amerika Serikat seperti New York contohnya, mereka sudah mengalokasikan waktu hingga tanggal 22 Februari untuk melakukan penghitungan suara yang dikirim lewat pos atau surat tersebut. Asran. Ya, terima kasih Virginia Gunawan atas laporannya dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Diduga karena kelelahan, seorang petugas Linmas di Madiun, Jawa Timur meninggal dunia saat tengah berjaga di tempat pemungutan suara. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, Ketua KPPS meninggal dunia setelah mengalami sesak nafas saat proses penghitungan surat suara. Ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Desa Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur meninggal dunia pada Rabu sore. Korban bernama Dulhanan diduga kelelahan saat proses penghitungan suara di TPS 18 Desa Singojuruh berlangsung. Korban sempat mengalami sesak nafas hingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sayang meski sempat mendapatkan pertolongan medis, nyawa korban tidak tertolong. Jenazah Ketua KPPS itu kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan rencananya proses pemakaman korban akan dilakukan pada Kamis pagi ini. Saksi-saksi yang dari partai politik langsung berinisiatif langsung melarikan beliaunya ke rumah sakit ke PKU Muhammadiyah Rogo Jambi. Nah, sempat ada perawatan sampai akhirnya di jam 18.00 dinyatakan meninggal dunia. Sementara di Madiun, Jawa Timur, seorang petugas Linmas yang sedang berjaga di TPS 06 Kelurahan Ngegong meninggal dunia pada Rabu sore. Korban diduga kelelahan dan jatuh pingsan di lokasi hingga dilarikan ke RSUD Kota Madiun. Namun meski telah mendapat perawatan, nyawa korban tidak tertolong. Atas musibah ini, KPU Kota Madiun meminta agar para petugas di TPS untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan kesehatannya. Tim Liputan melaporkan. Ya, di informasi lainnya, sejumlah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti pemungutan suara pemilu 2024 di rutan KPK. Di antara tahanan yang melakukan pencoblosan adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Para tersangka yang mengenakan baju tahanan ini menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2024 di TPS 901 yang berada di dalam rutan KPK Rabu pagi. Di antara rombongan tahanan terdapat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang ikut melakukan pencoblosan. Syahrul Yassin Limpo yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam sempat melemparkan senyum ke arah wartawan sebelum memasuki bilik suara. Berdasarkan DPT yang ditetapkan KPU, di TPS rutan KPK terdapat 88 orang jumlah pemilih, sementara jumlah tahanan KPK saat ini berjumlah 75 orang. Belum dikasih. Uang naik nunjukin dong. Cakep. Ya, kita ke informasi lainnya. Sejumlah relawan Prabowo Gibran di berbagai daerah merayakan kemenangan versi quick count atau hitung cepat dengan berbagai cara. Di Palembang, Sumatera Selatan, para relawan membakar lilin sebagai bentuk perdamaian, sementara di Pekalongan puluhan orang merayakan kemenangan dengan mencukur gundul kepalanya. Sebanyak 23 orang di Kelurahan Tirto, Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu sore melakukan aksi cukur gundul massal. Cara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas keunggulan sementara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukungnya. Mereka meyakini pasangan Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Pasalnya di beberapa metode hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Gibran telah unggul lebih dari 51%. Senang, perasaannya senang. Senang ya? Dan ini harus menang ini. Pengennya Pak Prabowo gimana Pak nanti Pak ke depan Pak? Pak Prabowo ya biar tahu pada masyarakat, rakyat kecil. Hal serupa juga dilakukan sejumlah relawan Prabowo Gibran di Brebes, Jawa Tengah. Mereka melakukan selebrasi dan bersujud syukur atas keunggulan sementara pasangan calon nomor urut 2 dalam proses hitung cepat. Para relawan yang terdiri dari petani dan pedagang juga merayakan euforia kemenangan dengan aksi cukur gundul.
Di Palembang, Sumatera Selatan, ratusan relawan dan tim kampanye daerah Prabowo Gibran menggelar aksi nyalakan lilin untuk merayakan kemenangan paslon nomor urut 02 versi hitung cepat dari sejumlah lembaga survei. Aksi menyalakan lilin ini juga menandakan sebagai bentuk perdamaian meski berbeda pilihan pada pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan. Hingga hari Kamis, sejumlah tempat pemungutan suara masih melakukan penghitungan surat suara pemilu 2024. Di kawasan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, sejumlah TPS melakukan hitung suara hingga menjelang Kamis pagi akibat terkendala banjir dan adanya kesalahan penghitungan. TPS terpanjang yang berada di kawasan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara masih melakukan perhitungan suara hingga Kamis dini hari. Dari 18 TPS yang ada, 2 TPS masing-masing TPS 97 dan 98 masih melakukan penghitungan surat suara. Perhitungan surat suara masih dilakukan karena adanya kesalahan jumlah surat pemilihan anggota legislatif. Selain itu, pelaksanaan pencoblosan di TPS ini juga sempat tertunda akibat dilanda banjir. Perhitungan surat suara stop perhitungan jam 1 mundur karena hujan, mundur sekitar jam setengah 3 lah, jam 3 lah. Terus kan mulai berlangsung istirahat dulu, dilanjutkan mulai perhitungan suara. Di tempat kami di TPS 98 pada saat perhitungan presiden aman-aman aja, selesai cepat. Tapi pada saat perhitungan DPR itu ada yang salah hitung, mau nggak mau mesti harus di. Agar hari pencoblosan pemilu 2024 lebih meriah, sejumlah petugas KPPS rela menghiasi tempat pemungutan suara agar tampil beda. Ya, tak hanya itu, petugas KPPS juga tampil jenaka. Mereka rela mengenakan baju seragam sekolah dasar agar tampil menarik. Panitia pemungutan suara di TPS 02 Desa Wiladek, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat jenaka. Mereka mengenakan seragam merah putih. Agar lebih menarik, petugas dilengkapi dengan dasi, topi, dan sepatu layaknya siswa-siswi sekolah dasar. Bukan tanpa alasan, dengan penampilan yang lebih santai itu, warga semakin tertarik ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Awalnya sih sempat bingung. Ya bingung itu kalau pakai batik nanti nggak seragam, terus pakai yang warna yang lain takutnya nanti pengaruh sama pakai putih. Jadinya kita sepakat memakai merah putih. Sementara di salah satu kompleks perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, TPS didekorasi cukup unik. TPS 121 ini dipenuhi pernak-pernik reog Ponorogo agar tampil lebih meriah. Indonesia banget sih. Kenapa itu Indonesia banget? Kenapa? Soalnya reog. Reog. Oh, ini nuansanya TPS-nya reog ya? Iya. Oke, budaya ya. Menurut Tete tanggapannya gimana soal budaya ini di TPS ini? Bagus sih. Kenapa tuh? Ya Indonesia banget. Yang lain kan kayak formal gitu. Ini bernuansa budaya ya. Menarik, unik ya. Tidak saja dipenuhi pernak-pernik unik, TPS 121 juga membunyikan gong untuk mengingatkan warga jika pencoblosan sudah dimulai. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang anak balita di Kota Bogor, Jawa Barat terjepit di dalam lubang kloset saat hendak buang air besar. Bocah malang tersebut berhasil dievakuasi setelah petugas damkar membongkar saluran jamban yang menjepit kaki korban. Balita Malang ini terus menjerit histeris saat petugas damkar berusaha mengevakuasi bagian kakinya yang terjepit lubang kloset di rumah neneknya di Kampung Sukasari 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Petugas bahkan harus membongkar jamban lantaran kaki korban masuk ke dalam lubang paralon pembuangan. Setelah 30 menit proses evakuasi, bongkahan paralon berhasil dilepas dari kaki korban dengan menggunakan mesin cutter. Bocah berusia 4 tahun itu sengaja dititipkan di rumah sang nenek, lantaran kedua orang tuanya tengah mencoblos di TPS tempat. Nah, saat hendak buang air, korban masuk ke WC sendirian hingga kakinya terpleset dan masuk ke kloset. Mengevakuasinya itu ngebobok dulu klosetnya. Setelah ngebobok klosetnya itu ada peralon, kita potong peralonnya. Setelah potong itu ada sisa lapisan peralon. Terus kita memakai cutting. Berapa lama? Kurang lebih 30 menit.
Meski sempat terjebak selama 2 jam, korban tak mengalami luka serius dan langsung dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Sebuah rumah 2 lantai hangus terbakar di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 toko sembako di Pasar Bulak, Banteng hangus terbakar. Api diduga berasal dari kompor minyak tanah yang ditinggal pemilik toko saat melayani pembeli. Api berkobar hebat dari 2 toko sembako di Pasar Bulak, Banteng, Surabaya, Jawa Timur yang terbakar pada Rabu siang. Api pertama kali muncul dari salah satu toko, diduga karena sang pemilik lupa mematikan kompor minyak tanah saat melayani pembeli. Api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan di sebelahnya karena toko tersebut menjual bensin eceran dan LPG. Dibutuhkan 11 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api. Kronologinya tadi memasak, terus memasak lupa ditinggal menjuali telur, menimbang telur. Tahu-tahu api besar. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, sang pemilik toko sangat terpukul karena seluruh barang dagangannya hangus terbakar. Kebakaran juga melanda sebuah rumah 2 lantai di Jalan Sabta Marga, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu siang. Api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh bangunan rumah yang sebagian terbuat dari kayu. Peristiwa ini terjadi saat pemiliknya yang merupakan salah satu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS tengah melakukan penghitungan suara di TPS tempat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei jadi tanda Pilpres 1 putaran. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syah. Di lembaga survei Carta Politika mendeklarasikan dengan hasil hitung cepatnya diperkirakan Pilpres 2024 berlangsung 1 putaran. Data Quick Count Pilpres 2024 LSI Denija juga memastikan kemenangan sementara pasangan Prabowo Gibran hampir di seluruh provinsi di Indonesia dengan perolehan angka 53,4% hingga 58,45%. Lembaga survei Carta Politika resmi menyatakan pemilu presiden 2024 berlangsung 1 putaran dengan keunggulan sementara hasil hitung cepat pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Carta Politika menyebutkan hampir semua provinsi nomor urut 2 unggul dan perolehan tertingginya berada di zona Maluku Papua dengan angka 67,15% serta perolehan terendah di zona DKI Jakarta dengan angka 41,9%. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, bisa dipastikan secara signifikan bahwa pelaksanaan Pilpres di tahun 2024 ini berlangsung di 1 putaran dengan angka 57,68% yang dimenangi oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Lingkaran Survei Indonesia LSI Denija juga merilis hasil exit poll Pilpres 2024 di kantornya di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam rilis ini, LSI Denija menempatkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh angka 53,4% hingga 58,45%. Sementara paslon nomor urut 1 Anies dan Caimin hanya 24,99% dan Ganjar Mahfud 16,56%. Hasil KPU resmi yang kita tunggu, tapi biasanya hasil KPU itu yang 5 minggu nanti ini tak banyak beda dari quick count SBJA. Di tahun 2019 bedanya hanya 0,12% saja. Menurut data Quick Count Pilpres 2024 LSI Denija, pasangan Prabowo Gibran menang hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Tim Liputan melaporkan.
Paslon nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengungguli 2 kandidat paslon Capres dan Cawapres lainnya, dan hasil hitung cepat atau quick count dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan kemenangan Prabowo Gibran di sejumlah daerah pemilihan. Kita simak grafik berikut ini, pemirsa. Mari kita lihat. Baik, kita mulai dari Sumatera bagian utara. Di sini Prabowo Gibran mendapatkan 46,36% suara, sedangkan Anies Muhaimin ini mendapatkan 45,21%, sedangkan Ganjar Mahfud ada di 8,42%. Kita ke daerah selanjutnya. Di Sumatera bagian selatan, wah ini cukup timpang pemirsa ya. Ini 67,63% ini ada di Prabowo Gibran, sedangkan Anies Muhaimin 18,80% dan Ganjar Mahfud hanya 13,57%. Kita bergerak ke provinsi selanjutnya. Nah, kita datang dari Banten, pemirsa. Di sini juga Prabowo Gibran masih terlihat unggul dengan 56,42% suara. Di tempat kedua ada 32,57% oleh Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mendapatkan 11,02% suara. Selanjutnya kita akan menuju ke DKI Jakarta. Ini memang agak imbang nih pemirsa ya, antara Prabowo Gibran yang mendapatkan 41,59% suara dengan Anies Muhaimin mendapatkan 39,28% suara. Di selanjutnya ada Ganjar Mahfud mendapatkan 19,13% suara. Masih unggul Prabowo Gibran. Di Jawa Barat, nah di Jawa Barat memang diprediksi akan cukup tinggi begitu ya Prabowo Gibran, memang betul mendapatkan 57,94% suara, disusul Anies Muhaimin 31,90% suara, dan juga Ganjar Mahfud 10,15% suara. Selanjutnya kita akan menuju ke Jawa Tengah dan DIY, ini masih diduduki posisi pertama oleh Prabowo Gibran dengan 51,99% suara. Anies Muhaimin mendapatkan 13,12% suara. Nah, Ganjar Mahfud ini cukup tinggi, naiknya pemirsa 34,88% suara. Kita akan lihat sekarang dari Jawa Timur. Nah, ini juga lumayan timpang pemirsa ya. 64,86% suara itu diraup oleh Prabowo Gibran. Di berikutnya di peringkat kedua nih ada 17,95% suara oleh Ganjar Mahfud dan selanjutnya disusul 17,19% suara oleh Anies Muhaimin. Selanjutnya kita akan melihat data dari Bali, NTB dan NTT. Masih Prabowo Gibran dengan 62,74% suara, lalu disusul oleh Ganjar Mahfud di 24,60% suara, sedangkan Anies di sini mendapatkan 12,67% suara. Kita akan lihat ke provinsi selanjutnya dari Kalimantan pemirsa, lagi-lagi menjulang Prabowo Gibran di 65,61% suara. Di Kalimantan nih Anies dan Muhaimin mendapatkan 23,31% suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 11,08% suara. Dari Sulawesi, Prabowo Gibran masih mendominasi dengan 64,69% suara. Pemirsa ini 28,13% ini didapatkan oleh Anies Muhaimin. Sedangkan di Ganjar Mahfud ini mendapatkan 7,18% suara. Selanjutnya kita akan menuju ke Maluku dan Papua. Ini salah satu tempat yang memang dijagokan oleh Prabowo Gibran mendapatkan 70,33% suara. Lalu disusul oleh Ganjar Mahfud 16,68% suara, sedangkan Anies Muhaimin mendapatkan 12,99% suara. Kita akan menuju ke selanjutnya. Oke, baik. Kita, nampaknya sudah selesai dari Maluku Papua. Apakah masih ada lagi? Kita akan lihat. Oke. Nampaknya sudah selesai semuanya pemirsa ya. Nah, lantas bagaimana hasil hitung cepat terhadap pemilu legislatif? Sejumlah partai politik peserta pemilu dari quick count, carta politika beberapa partai besar seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar masih mendominasi pemilu legislatif 2024. Kita lihat grafiknya. Mari kita lihat grafiknya ya. Sambil menunggu pemirsa, memang tadi malam ini sudah dideklarasikan juga Prabowo Gibran sebagai pemenang ya. Mari kita lihat grafisnya. Oke, nah ini dia. Bisa kita lihat nih Sumatera bagian utara pemirsa. Ini ada
Yang paling mendominasi adalah, kita lihat ini adalah Partai Golkar 17,11% suara, lalu PDI Perjuangan 12,44%, pemirsa ini nampaknya. Lalu ini Gerindra 11,87%. Dan ini ada PKS di 13%. Selanjutnya totalnya sudah 100% ya. Sumatera bagian selatan pemirsa ini Golkar 17,10%. Lalu ada Gerindra di 15,27% dan PDI Perjuangan 13,25%. Selanjutnya disusul oleh PKB 8,65%. Kita ke provinsi selanjutnya dari Banten. Dari Banten ini yang mendominasi, kalau kita lihat misalnya ini adalah PDI Perjuangan dengan 13,24%, lalu ada Gerindra di 12,75%, lalu ada Golkar 12,67% dan juga PKB 9,88%. Dan juga ada dari PKS 12,62% pemirsa. Total data masuk sudah 100% begitu. Dan dari DKI Jakarta, nah PKS ini sangat tinggi sekali tingkat partisipasinya, ada 19,44% dari PKS pemirsa. Lalu dilanjutkan dengan PDI Perjuangan di 14,58% dan juga Gerindra di 10,46% maksud saya. Dan juga PKB 5,96%. Di provinsi selanjutnya kita akan lihat dari Jawa Barat. Jawa Barat ini yang menduduki tingkat partisipasi tertinggi adalah dari Gerindra 16,92%. Lalu ada PKB 11,61%. Golkar ini 14,08% dan PDI Perjuangan 10,25%. Di sini PKS juga cukup tinggi di 14,70%. Kita akan menuju ke provinsi selanjutnya dari Jawa Tengah dan DIY. Pemirsa bisa dilihat grafiknya menjulang sekali PDI Perjuangan di sini dengan angka 26,43%. Lalu disusul oleh, kita lihat ini Golkar 11,44%, PKB 11,35% dan juga Gerindra di 10,44%, disusul partai lainnya pemirsa. Kita lihat memang beberapa prediksi dari partai-partai ini berpartisipasi lebih banyak begitu ya. Nah, ini di Jawa Timur, PKB ini sangat tinggi sekali, 17,72%. Lalu disusul oleh PDI Perjuangan 15,01%. Lalu dari Gerindra 14,71% dan juga Golkar 11,49%. Nasdem juga 8,05% dan disusul oleh partai-partai lainnya. Kita menuju Bali, NTB, dan NTT. Nah, di sini juga PDI Perjuangan mendapatkan tingkat partisipasi yang cukup tinggi begitu ya, 23,56% pemirsa. Lalu di sini disusul oleh Gerindra 13,46%, Golkar 12,90%. Lalu ini ada Nasdem 9,66% dan juga PKB 6,57%. Kita akan menuju ke Kalimantan. Nah, kita di Kalimantan, pemirsa yang paling tinggi ini merupakan Partai Golkar dengan 18,03%, lalu disusul oleh PDI Perjuangan 13,60%, dan ini mirip-mirip angkanya dengan Gerindra pemirsa di 13,65%, lalu ada Nasdem di 12,99%. Kita akan masuk ke provinsi selanjutnya. Nah, baik, ini cukup imbang di Sulawesi pemirsa ya. Bahkan ini Demokrat yang cukup tinggi ya, ada di 13,82%. Lalu ternyata lebih tinggi lagi di Nasdem, nih ada 17,16%. Lalu Golkar ada 15,09%, PDI Perjuangan 13,46% dan juga Gerindra 13,66%. Kalau kita lihat di sini Demokrat cukup besar pemirsa ya. Dan di Maluku dan Papua, nah ini yang memimpin banyak dari PDI Perjuangan pemirsa, sekitar 18%, lalu disusul oleh Partai Golkar dan Nasdem gitu 12,73% dan 11,11%, lalu ada Gerindra di 9,13% dan PKS 11,06%. Nah pemirsa, sejumlah lembaga pemantau internasional ikut mengamati
Pemilu 2024 di Indonesia, ini sejumlah pemantau pemilu dari berbagai negara meninjau sejumlah TPS di Kelurahan Arenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pemantau pemilu asing dari berbagai negara di Eropa dan Asia meninjau proses pemungutan suara di sejumlah TPS di Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu petang. Dengan menggunakan rompi bertuliskan Indonesian Election Visit Program 2024 ini, para pemantau internasional terlihat serius mengamati proses pemungutan dan penghitungan suara di lokasi TPS tersebut. Wilayah Arenjaya dipilih sebagai lokasi yang dikunjungi pemantau internasional karena terdapat 15 TPS yang berdekatan di satu jalan yang hanya berjarak 1 km. Memang dari perwakilan-perwakilan negara asing itu datang ke 15 TPS yang ada di Kelurahan Arenjaya yang kebetulan memang satu lokasi di satu Jalan Borobudur Kelurahan Arenjaya. Di satu titik ini alhamdulillah semuanya lancar. Tadi kan bisa sama-sama lihat ya, baik dari pencoblosan dan penghitungan semuanya alhamdulillah. Selain meninjau jalannya pemilu, para pemantau asing ini juga sempat mencicipi sajian makanan khas Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Hasil penghitungan cepat sejumlah lembaga survei Prabowo Gibran ungguli Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Informasi selengkapnya sejenak pariwara. Kita kembali di Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Dan saya Asran Syahdir. Adu pendapat mewarnai tempat pemungutan suara di sejumlah wilayah di tanah air. Di kota Palopo, Sulawesi Selatan, seorang warga mengamuk setelah petugas TPS tidak mengizinkan keluarganya untuk mencoblos karena belum mengurus surat keterangan pindah. Keributan terjadi di tempat pemungutan suara 012 di Kelurahan Laga Ligo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Rabu siang. Seorang warga mengamuk di dalam lokasi TPS dan diduga mengancam para panitia yang sedang bertugas. Karena sudah mengganggu petugas TPS yang sedang bertugas, wanita tersebut dikeluarkan paksa anggota polisi yang berjaga di TPS. Itu anunya yang menyoblos dari Panwas bilang nggak bisa karena tidak ada apa namanya. Ya, dari dia Jawa dia mau memaksa masuk ke mana mau mengamuk kenapa begini peraturan. Menurut petugas panitia pemilihan kecamatan, warga tersebut marah sebab keluarganya ditolak memilih di TPS ini karena ber-KTP Jakarta dan belum mengurus surat keterangan pindah tempat. Kejadian ini sempat mengundang perhatian warga yang datang memilih. Banyak pengguna jalan yang berhenti menyaksikan keributan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dia boleh memilih sesuai dengan KTP dengan melihat rukun keluarga dan keluarganya keluarganya. Nah itu harus ada KTP-nya. Jadi berbasis itu kita harus memilih. Dia terdaftar di mana Pak memangnya? Di Jakarta. Dia memilih di sini. Sementara itu, ketegangan juga terjadi di TPS 21 Desa Gunung Kesan, Sampang, Jawa Timur. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata KPPS sedang menyiapkan TPS pada malam hari agar tidak perlu terburu-buru pada pagi hari saat pencoblosan. Ini tidak benar dilakukan proses pencoblosan tadi malam. Fakta yang ada adalah sebagian masyarakat kaget atas beberapa KPS mendirikan TPS itu disangka melakukan pencoblosan. Faktanya tidak. KPUD Jatim didampingi KPUD Sampang juga meminta agar masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan adanya video yang membuat kisruh suasana pemilihan umum. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, hujan deras yang terjadi di Jakarta dan daerah sekitar yang mengakibatkan jalannya pencoblosan pemilu 2024 terganggu. Genangan banjir yang cukup tinggi menyebabkan warga kesulitan menuju tempat pemungutan suara. Tidak hanya itu, sejumlah TPS ambruk diterjang angin disertai hujan deras.
Diterjang angin disertai hujan deras, TPS 62 dan TPS 63 di Jalan Dharma Wanita 1 Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Bahkan sebagian dari tenda TPS ambruk. Agar pemungutan suara tetap berjalan, petugas KPPS terpaksa memindahkan TPS ke lokasi lain. Kondisi saat ini lagi banjir nih. Kondisi TPS yang sudah lagi ambruk. Ini TPS tempat Ibu untuk memilih? Iya. Ini TPS berapa, Bu? 63. TPS 63. Nah, Ibu, perasaan Ibu gimana, Bu, dengan adanya TPS seperti ini, Bu? Kita harus sabar aja, nanti tidak tahu nanti diarahkan kemana, kita ngikutin aja ya. Tempat pemungutan suara ambruk juga menimpa TPS 69 di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, banjir juga mengenangi TPS itu setinggi 20 cm. Ambruknya tenda TPS akibat hujan deras yang mengguyur sejak Rabu dini hari, diduga tenda tak kuat menahan tingginya debit air hujan. Proses pemungutan suara di TPS 69 ini akhirnya dipindahkan ke lokasi lain. Sementara akibat banjir, jalan Hos Cokro Aminoto di Ciledug terputus yang menyebabkan warga kesulitan mendatangi TPS. Warga yang tidak ingin kehilangan suara terpaksa menggunakan jasa menyewa gerobak untuk sampai ke TPS. Kita sudah menurunkan bantuan dari Polres untuk bisa penyeberangan warga karena rata-rata ini warga yang nyebrang karena mereka mau nyoblos. Genangan banjir yang mencapai 1 meter itu telah terjadi sejak Rabu pagi yang mengakibatkan lalu lintas terganggu. Tim Liputan melaporkan. Guyuran hujan di hari pemilihan mengakibatkan angin kencang dan banjir di sejumlah tempat pemungutan suara. Akibatnya sebuah TPS ambruk dan sebagian lainnya harus dipindah demi berlangsungnya pemungutan suara. Banjir merendam puluhan rumah warga di Kelurahan Petir, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Tak hanya permukiman warga, banjir juga merendam TPS nomor 41 sehingga terpaksa dipindahkan ke musola yang lokasinya lebih tinggi. Akibat banjir setinggi 30 hingga 60 cm ini, aktivitas pencoblosan molor 1 jam dari waktu yang sudah ditentukan. Semalam hujan besar, jadi TPS yang sudah kita siapkan di tenda di sebelah itu banjir sampai di setinggi sekitar 30 cm di dalam TPS. Karena kondisi akhirnya kita pindahkan di sini dan mohon maaf karena kita memulainya harus jam 7 jadi jam 8 karena kondisinya kita pindahkan ke pembangunan musola Al-Marif yang kebetulan bisa kita tempatkan. Di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, warga Desa Gajah, Kecamatan Gajah terpaksa menggelar pemungutan suara di halaman salah satu rumah warga. Sebelumnya TPS 05 yang direncanakan berada di SD Negeri 02 Gajah harus dipindah karena gedung sekolah tersebut dijadikan tempat pengungsian korban banjir. Di TPS 05 terdapat 241 daftar pemilih tetap. Total ada 21 TPS di 6 kecamatan yang dipindah karena banjir. Kan ini ada TPS 5 dan kebetulan seharusnya tempatnya ada di SD Negeri Gajah 2 karena situasi dan kondisi SD Gajah 2 ditempati para pengungsi korban banjir, jadi situasinya juga tidak memungkinkan, jadi kita pindahkan lokasi terdekat. Sementara itu, TPS 13 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur roboh akibat diterjang guyuran hujan deras yang disertai angin kencang pada Rabu sore. Tenda tempat pemungutan suara berukuran 4 x 5 meter yang berada di halaman sebuah kantor koperasi ambruk, menimpa kursi dan meja petugas KPPS. Beruntung, petugas KPPS telah memindahkan proses penghitungan surat suara pemilu 2024 sebelum hujan deras turun, sehingga surat suara yang sudah dicoblos tidak mengalami kerusakan. Posisinya semuanya aman, cuman hanya papan-papan yang ada di luar itu aja yang terkena hujan dan ada imbasnya di situ aja. Kalau terkait dengan surat suara dan kotak suara, yang lain-lain aman. Meski tenda TPS ambruk, proses penghitungan surat suara pemilu 2024 tetap dilanjutkan. Tugas KPPS memakai lorong kantor koperasi untuk menghitung surat suara yang tersisa. Tim Liputan melaporkan. Usai pencoblosan, selanjutnya KPPS melakukan penghitungan suara di TPS. Paslon nomor 1 Anies Muhaimin masing-masing unggul di TPS tempat keduanya mencoblos di Lebak Bulus dan Kemang, Jakarta Selatan.
Penghitungan suara di TPS 060 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana Capres nomor urut 1 mencoblos, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul dengan perolehan 140 suara. Sementara paslon nomor urut 2 mendapat 35 suara dan pasangan calon nomor urut 3 sebanyak 19 suara. Total suara sah untuk pemilu presiden di TPS itu mencapai 195 suara dan 1 suara dinyatakan tidak sah. Sementara di TPS 023 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, lokasi calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mencoblos, di mana pasangan 01 menang dari 2 pasangan lain Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud. Dari total 225 daftar pemilih tetap, perolehan suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 132 suara, disusul paslon Prabowo Gibran dengan 64 suara dan paslon Ganjar Mahfud 20 suara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming menang telak di tempat pemungutan suara atau TPS-nya masing-masing. Di Hambalang, Prabowo raih 236 suara, sementara Gibran di Solo memperoleh 110 suara. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang telak di tempat pemungutan suara atau TPS 033 yang berlokasi di kawasan Bojongkoneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di TPS tempat Prabowo Subianto mencoblos ini, paslon Prabowo Gibran meraih sebanyak 236 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin hanya meraup 11 suara. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD hanya mendapatkan 2 suara. Di TPS yang menjadi markas Prabowo ini total jumlah suara sah sebanyak 249 suara. Sementara hasil perhitungan surat suara Pilpres di TPS 34 Manahan menempatkan pasangan Prabowo Gibran menjadi jawara. Pasangan nomor urut 2 itu unggul jauh dari 2 paslon lainnya. Paslon Prabowo Gibran meraup 110 suara, sementara pasangan Ganjar Mahfud MD mendapatkan 53 suara dan pasangan Anies Muhaimin 6 suara. Secara keseluruhan surat masuk berjumlah 171 surat suara, 2 diantaranya dinyatakan tidak sah. Dari TPS ini tercatat 12 pemilih tambahan dan 5 pemilih khusus. Sementara itu, paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud juga menang telak di masing-masing TPS tempat keduanya mencoblos. Di TPS Sabilegi Lor Sleman, paslon Ganjar Mahfud raih 177 suara, sementara di Lempong Sari, Semarang, paslon 03 raup 172 suara. Di TPS Lempong Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, tempat Ganjar Pranowo mencoblos, pasangan nomor urut 3 itu mendapat 172 suara. Anies Muhaimin 19 suara dan pasangan 02 Prabowo Gibran mendapatkan 76 suara. Di TPS 11 jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 293 pemilih, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 270 orang. Di TPS 106 Sambilegi Lor Sleman, Yogyakarta, pasangan calon Ganjar Mahfud menang telak dengan meraup 177 suara, disusul pasangan Prabowo Gibran dengan memperoleh 70 suara. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin mendapatkan 50 suara. Di TPS tempat Mahfud mencoblos ini sebanyak 260 dari 274 yang masuk DPT menggunakan hak pilihnya. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memberikan keterangan kepada awak media menanggapi hasil hitung cepat yang telah dirilis oleh sejumlah lembaga survei. Anies Muhaimin meminta agar para simpatisan dan relawan koalisi untuk mengawal proses perhitungan suara pemilu, dan paslon koalisi perubahan ini pun menyatakan akan tetap menghormati apapun hasil akhir yang akan ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum. Dan berikut keterangan Anies Muhaimin di Rumah Pemenangan Amin pada Rabu petang. Alhamdulillah, kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita memiliki
misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika, demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya, kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya serba swakarsa, swadana, swakarya, dan ini mewarnai betul. Lalu dialog, kampanyenya berisi tentang gagasan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu, daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik di soal demokrasinya maupun bagaimana kita bersama-sama membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit. Para semua terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan hitung cepat yang telah dirilis oleh sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara tertinggi dibandingkan paslon lain. Prabowo dan Gibran pun merayakan kemenangan hasil hitung cepat Pilpres bersama pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta. Pilpres kali ini jadi momen yang berbeda bagi Prabowo Subianto. Menurut hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei, paslon Prabowo Gibran meraup suara terbanyak. Paslon nomor urut 2 ini pun merayakannya dengan melakukan arak-arakan dengan mobil menuju Istora Senayan. Gendong anak bang, cium anak. Di sepanjang perjalanan, pasangan Prabowo Gibran dielulukan pendukungnya. Prabowo dan Gibran juga menyalami pendukungnya. Istora Senayan Jakarta pun telah dipenuhi oleh ribuan pendukung paslon 2.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto didampingi Cawapres Gibran Raka Buming Raka menyampaikan pidato kemenangan di hadapan para pendukungnya di Istora Senayan. Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan tersebut menyapa satu persatu nama tokoh yang hadir yang juga telah membantunya memenangkan Prabowo Gibran dan meminta masyarakat untuk tetap sabar menanti hasil perolehan suara resmi dari KPU. Saya bersama Mas Gibran berpesan menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap harus rendah hati, kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh Koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Gibran pun mengucapkan syukur atas keberhasilan kemenangan hasil hitung cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa menghadiri. Saya terima kasih sekali dan mohon maaf sebelumnya. Saya juga terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah berkeringat, yang sudah mungkin berdarah-darah, yang sudah menghabiskan waktunya untuk melakukan konsolidasi, kampanye. Saya terima kasih sekali. 3 bulan yang lalu, saya itu bukan siapa-siapa, Bapak Ibu sekalian. Saya masih dikatain plonga-plongo, dikatain Samsul, dikatain takut debat. Tapi yang jelas ini berkat dukungan, doa Bapak Ibu semua, saya dan Pak Prabowo sekarang sudah ada di sini. Usai menyampaikan pidato, Prabowo Subianto pun bergoyang gemoy bersama para pendukungnya. Nomor 2 orang gas. Nomor 2 seorang gas. Nomor 2 seorang gas. Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei Indonesia, dalam pemilu presiden 2024, Prabowo Gibran berhasil unggul dibandingkan 2 kandidat lain. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu menanggapi hasil hitung cepat, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tetap optimis dengan hasil rekapitulasi manual KPU. TPN Ganjar Mahfud juga akan membentuk tim khusus untuk mengusut indikasi kecurangan. Usai mencoblos, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama sejumlah ketum parpol pengusung paslon 03
menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, sejumlah indikasi kecurangan dalam bentuk intimidasi dibahas oleh koalisi TPN. Jadi kami terus melakukan pemantauan, termasuk yang ada di DPP PD Perjuangan, di mana pusat Badan Saksi Pemilu Nasional terus mengupdate hasil perolehan suara. Ada spesifik indikasi kecurangannya itu apa bentuknya, Pak? Ya, intimidasi tetap masih diwarnai, sehingga dari laporan begitu hasil exit poll di luar negeri mengunggulkan pasangan Pak Ganjar dan Prof Mahfud, lalu ada pihak-pihak yang panik. Menanggapi hasil hitung cepat yang menempatkan paslon nomor urut 3 di urutan paling bawah, pihak Ganjar Mahfud tidak khawatir dan masih optimis dengan perolehan suara di lapangan. Apa yang diberitakan dan tentu penghitungan akhir nanti sampai Maret. Jadi hari ini dari seluruh saksi, dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil khusus yang di PDI Perjuangan. Maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meminta pendukung 03 untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi manual KPU. Tim Liputan melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Saya Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Dan mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Azam, jadi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.